Ada dua metode yang bisa rekan gunakan untuk menyusun laporan arus kas. Yang pertama metode langsung atau direct method, sedangkan yang kedua metode tidak langsung atau indirect method. Dari kedua metode, yang lebih banyak digunakan adalah metode tidak langsung. Yang pertama karena lebih cepat proses penyusunannya. Sedangkan alasan yang kedua karena lebih mampu menjelaskan hubungan logis antara laporan laba rugi dengan saldo kas di neraca. Nah, dalam video ini saya akan sampaikan cara menyusun laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Langsung saja ke langkah yang pertama, menyiapkan format laporannya. Format laporan arus kas antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain mungkin bervariasi. Nah, untuk lebih mudahnya, terutama untuk rekan-rekan pemula, saya sudah siapkan contoh format laporan arus kas. Bisa rekan lihat di sini, laporan terbagi menjadi 3 kelompok berdasarkan aktivitas pemicu yang lumrah terjadi dalam perusahaan. Bagian yang pertama arus kas dari aktivitas operasi, yakni arus kas yang ditimbulkan oleh kegiatan utama operasional perusahaan. Biasanya jual beli, barang, atau jasa. Bagian kedua arus kas dari aktivitas investasi, yaitu arus kas dari kegiatan investasi yang berkaitan dengan yang pertama pembelian atau penjualan aset tetap. Yang kedua, pembelian atau penjualan surat berharga seperti bond dan saham yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Dan bagian yang terakhir atau yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan atau financing activities, yakni arus kas dari kegiatan pendanaan pihak ketiga, antara lain yang berupa pinjaman jangka panjang atau debt method dan pengembaliannya. Kemudian yang kedua, penerbitan saham atau equity method, buyback saham, dan pembayaran dividennya. Kemudian pada contoh format yang sama, rekan-rekan juga menemukan 2 macam aliran kas. Yang pertama aliran kas masuk atau cash inflow yang bersifat menambah des bertanda positif. Dan yang kedua aliran kas keluar atau cash outflow yang bersifat mengurangi des bertanda negatif atau menggunakan tanda dalam kurung seperti ini. Kas masuk bernilai positif dikurangi kas keluar bertanda negatif dari aktivitas operasi menghasilkan total arus kas aktivitas operasi. Kemudian kas masuk bernilai positif dikurangi kas keluar bernilai negatif dari aktivitas investasi menghasilkan total arus kas aktivitas investasi. Yang terakhir kas masuk bernilai positif dikurangi kas keluar bertanda negatif dari aktivitas pendanaan menghasilkan total arus kas aktivitas pendanaan. Selanjutnya, arus kas bersih aktivitas operasi ditambah aktivitas investasi ditambah aktivitas pendanaan menghasilkan total arus kas bersih di ujung bawah laporan. Yang terakhir, total arus kas bersih dari laporan arus kas ditambah saldo awal kas di neraca di awal periode, hasilnya harus sama dengan saldo akhir kas atau closing balance yang disajikan di neraca di akhir periode. Nah, sampai di sini bagaimana rekan-rekan? Apakah format laporan arus kas metode tidak langsung sudah cukup jelas? Nah, format laporannya sudah. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan angka yang disajikan di laporan arus kas? Sebelum masuk ke langkah yang kedua, yaitu cara menyusun laporan arus kas, mungkin rekan-rekan bisa like dulu video ini, itu akan sangat membantu. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan langkah yang kedua, yaitu mengumpulkan sumber data yang digunakan untuk menyusun laporan arus kas. Ada 2 sumber data yang Anda perlukan. Sumber yang pertama, laporan laba rugi berjalan. Seperti ini. Yang dimaksud periode berjalan dalam hal ini adalah periode laporan yang Anda kerjakan. Misalnya, dalam contoh kasus ini, kita hendak menyusun laporan arus kas tahun 2022. Maka sumber pertama yang kita perlukan adalah laporan laba rugi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2022. Bukan 2021 atau yang lain. Sumber yang kedua, neraca perbandingan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, seperti ini. Karena yang akan kita kerjakan laporan arus kas 2022, maka neraca perbandingan yang kita gunakan adalah tahun yang sama dan tahun sebelumnya, yakni tahun 2021. Nah, di ujung kanan, tambahkan kolom selisih naik atau turun. Jika angka di tahun 2022 lebih besar dari tahun 2021, maka disebut naik, des bertanda positif. Sebaliknya, jika tahun 2022 lebih kecil dari 2021, maka disebut turun, des bertanda negatif, atau menggunakan tanda kurung. Secara matematis, nilai saldo tahun 2022 dikurangi angka saldo tahun 2021, hasilnya tersaji di kolom selisih, naik atau turun. Nah, data dari 2 sumber inilah yang rekan gunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan arus kas.
Langsung kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu menyusun laporan arus kas. Nah, dengan menggunakan dua sumber data tadi, yaitu laporan laba rugi dan neraca perbandingan, susunlah laporan arus kas PT JAK untuk periode 2022. Oke, kita ambil format laporannya. Kita kerjakan dari atas ke bawah ya, mulai dari kelompok arus kas, aktivitas operasi, lalu aktivitas investasi, kemudian aktivitas pendanaan, dan terakhir arus kas bersih atau net cash flow ditambah saldo awal tahun 2022 harus sama dengan saldo akhir tahun 2022. Kita mulai dari arus kas aktivitas operasi. Yang dimaksud dengan operasional atau aktivitas operasi, simpelnya kegiatan bisnis utama perusahaan dan kegiatan yang menunjang kelancaran aktivitas tersebut. Tentu tergantung jenis usahanya. Perusahaan jasa misalnya membeli dan menjual jasa. Perusahaan dagang membeli dan menjual barang dagangan. Sedangkan perusahaan manufaktur membeli bahan baku, berproduksi, dan menjual produk yang mereka hasilkan. Nah, pada laporan keuangan, aktivitas operasi tersaji pada laporan laba rugi. Nah, persoalannya kemudian laporan laba rugi bersifat akrual, di mana pendapatan dan biaya diakui pada saat terjadi, bukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Nah, bagaimana dengan laporan laba rugi yang bersifat akrual, seperti yang digunakan oleh PT JAK dalam contoh kasus ini? Jawabannya, ubah laporan laba rugi ini menjadi cash basis. Caranya? Nah, sebelum menyusun laporan arus kas aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung, mungkin rekan-rekan bisa like dulu video ini. Oke, cara menyusun laporan arus kas aktivitas operasi. Yang pertama, mulai dari laba bersih sebesar 900.000. Yang kedua, adjust transaksi-transaksi yang sifatnya non-kas. Dalam kasus ini, biaya penyusutan mengurangi laba bersih, padahal tidak mengurangi kas. Maka kita kurangi dengan cara menambahkan arus kas sebesar beban penyusutannya, yakni Rp300.000. Kemudian rugi penjualan aset juga mengurangi laba bersih, sementara tidak mengurangi kas. Maka kita kembalikan dengan cara menambahkan arus kas sebesar Rp400.000. Selanjutnya, penjualan. Jika berbasis kas, penjualan diakui saat kas diterima dengan menggunakan jurnal debit kas kredit penjualan. Sedangkan dalam akuntansi akrual, penjualan diakui saat barang atau jasa diserahkan dengan cara mendebit akun piutang, debit piutang, kredit penjualan. Sementara penerimaan kas baru terjadi saat piutang tertagih dengan jurnal debit kas, kredit piutang. Dengan demikian maka kas masuk dari transaksi penjualan bisa diketahui dengan cara melihat perubahan saldo piutang. Bila saldo piutang naik, itu artinya ada kenaikan porsi penjualan yang masih berupa piutang, maka arus kas dikurangi sebesar nilai kenaikannya. Selanjutnya kita periksa di neraca perbandingan PT JAK, apakah nilai piutangnya naik atau turun. Ternyata naik sebesar Rp1.500.000, maka kurangi arus kas sebesar Rp1.500.000 juga. Selanjutnya harga pokok penjualan. Jika menggunakan basis kas, pembelian diakui saat kas dibayarkan kepada supplier. Jurnalnya debit persediaan, kredit kas. Sedangkan pada sistem akrual, pembelian diakui saat barang diterima. Dan nilai persediaan ditambah dengan cara mengkredit akun utang dagang. Debit persediaan, kredit utang dagang. Selanjutnya, saat utang dibayar, kas keluar dicatat dengan jurnal debit utang dagang, kredit kas. Kas masuk dan kas keluar dari transaksi pembelian bisa diketahui dari naik turunnya nilai persediaan. Bila persediaan bertambah, itu artinya ada porsi pembelian yang bertambah, yang nantinya berujung pada utang dagang. Maka arus kas dikurangi sebesar kenaikannya. Sebaliknya, bila persediaan turun, itu artinya ada porsi persediaan yang laku, yang nantinya berujung pada piutang. Maka kas ditambah sebesar penurunannya. Jika kita lihat persediaan PT JAK di neraca perbandingan ada kenaikan sebesar Rp500.000. Oleh sebab itu maka arus kas aktivitas operasi dikurangi sebesar Rp500.000. Selanjutnya biaya-biaya operasional dan biaya di luar usaha. Pada perusahaan yang menerapkan cash basis, pengeluaran berupa biaya-biaya operasional dan biaya di luar usaha langsung mengurangi saldo kas karena diakui pada saat kas keluar. Sedangkan sistem accrual basis, biaya diakui saat terjadi meskipun kas belum keluar dengan cara mengkredit akun utang jangka pendek. Antara lain,
utang dagang yang timbul dari pembelian persediaan, utang gaji yang timbul dari biaya gaji, utang pajak dari PPh, dan utang-utang lainnya yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun buku. Bila saldo utang jangka pendek bertambah, artinya ada porsi biaya yang belum dibayar bertambah, maka arus kas perlu ditambah. Sebaliknya, kas berkurang bila saldo utang jangka pendek berkurang. Artinya, ada porsi biaya yang sudah dibayar, sehingga arus kas perlu dikurangi juga. Kita lihat total saldo utang jangka pendek di neraca perbandingan dari utang dagang sampai dengan utang bunga. Apakah naik atau turun? Nah, ternyata ada yang naik, ada yang turun. Untuk mendapatkan angka total, maka Rp300.000 ditambah dengan 3 juta, dikurangi dengan 5 juta, kemudian ditambah dengan 5 juta, ditambah dengan Rp2.500.000. Hasilnya total utang jangka pendek naik sebesar Rp5.800.000. Itu artinya arus kas dari aktivitas operasi perlu ditambah sebesar Rp5.800.000. Nah, untuk memperoleh total arus kas aktivitas operasi tinggal dijumlahkan saja. Mulai dari laba bersih sebesar Rp900.000, ditambah penyusutan Rp300.000, ditambah rugi penjualan aset Rp400.000, dikurangi piutang Rp1.500.000, dikurangi persediaan Rp500.000, ditambah utang jangka pendek sebesar Rp5.800.000. Hasilnya total arus kas aktivitas operasi sebesar Rp5.400.000. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu aktivitas investasi. Yang dimaksud dengan aktivitas investasi dalam hal ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan bisnis. Entah itu menambah bangunan, atau menambah mesin, atau menambah kendaraan, atau menambah aset tetap lainnya. Pembelian aset tetap memicu kas keluar, sehingga saldo kas berkurang. Sebaliknya penjualan aset tetap menghasilkan kas masuk, sehingga saldo kas bertambah. Ini bisa kita lihat pada neraca perbandingan, persisnya pada bagian aset tetap. Dalam contoh kasus PT JAK ini, ada 3 transaksi yang berkaitan dengan aset tetap. Yang pertama, kenaikan nilai pada aset bangunan sebesar Rp5 juta, maka arus kas aktivitas investasi kita kurangi sebesar yang sama. Kenaikan juga terjadi pada aset mesin sebesar Rp2 juta, sehingga arus kas perlu kita kurangi sebesar Rp2 juta juga. Yang ketiga, ada kenaikan pada aset furniture sebesar Rp1 juta, maka arus kas kita kurangi lagi sebesar Rp1 juta. Dengan demikian maka total arus kas aktivitas investasi sebesar Rp8 juta. Karena mengurangi arus kas maka kita isi tanda minus atau tanda kurung. Terakhir kita masuk ke aktivitas pendanaan atau financing activities. Yang dimaksud dengan aktivitas pendanaan atau financing activities adalah upaya-upaya penggalangan dana untuk mendanai aktivitas-aktivitas perusahaan. Ada 2 cara untuk menggalang dana. Yang pertama meminjam dari bank yang disebut dengan debt method, sedangkan yang kedua dengan cara menerbitkan saham atau equity method. Keduanya mengakibatkan kas masuk sehingga menambah saldo kas. Sebaliknya pencicilan atau pelunasan utang bank atau utang jangka panjang mengakibatkan saldo kas berkurang. Aktivitas yang mengurangi kas antara lain pembayaran dividen dan buyback saham yang pernah dijual. Dalam contoh kasus ini, ada kenaikan utang bank sebesar Rp4.500.000. Sehingga arus kas dari aktivitas pendanaan perlu ditambah sebesar yang sama, yakni Rp4.500.000 juga. Karena kenaikan utang bank satu-satunya transaksi di aktivitas pendanaan, maka total arus kas dari aktivitas ini hanya sebesar plus Rp4.500.000 saja. Untuk sampai pada total arus kas bersih tahun 2022, maka total arus kas aktivitas operasi sebesar Rp5.400.000 dikurangi total arus kas aktivitas investasi Rp8 juta, kemudian ditambah total arus kas aktivitas pendanaan sebesar Rp4.500.000, maka hasilnya total arus kas bersih tahun 2022 sebesar Rp1.900.000. Total arus kas bersih Rp1.900.000 ini ditambah dengan saldo awal kas Rp3.600.000 seperti terlihat di neraca di tahun 2021. Hasilnya saldo akhir kas tahun 2002 sebesar Rp5.500.000 seperti tersaji di neraca tahun 2022. Terakhir kita bandingkan antara saldo kas per 31 Desember dari laporan arus kas ini
sebesar Rp5.500.000 dengan saldo kas yang tersaji di neraca perbandingan. Hasilnya sama sebesar Rp5.500.000. Ini artinya laporan arus kasnya sudah benar. Dengan demikian laporan arus kas sudah selesai. Simpulannya, PT JAK yang menghasilkan laba bersih Rp900.000 melaporkan saldo kas sebesar Rp5.500.000 adalah logis. Nah, gampang banget bukan? Asalkan yang pertama Anda harus menguasai konsep accrual. Yang kedua, Anda juga harus menguasai bisnis proses untuk perusahaan yang laporan arus kasnya sedang Anda buat. Seperti transaksi apa yang mendatangkan kas masuk dan transaksi apa yang mengakibatkan kas keluar. Bagi rekan yang belum menguasai konsep accrual dan bisnis proses, saya sudah buat videonya yang ini. Silahkan rekan-rekan tonton dulu. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditulis di ruang komentar. Silahkan di like jika Anda suka videonya dan jangan lupa di share jika dirasa bermanfaat. Terima kasih.